Halo, ketemu lagi bersama saya Murphy di channel Belajar Arsitektur. Oke teman-teman, di video Belajar Arsitektur kita kali ini, kita akan membahas tentang mezanin yang belakangan ini sedang cukup ramai diterapkan di bangunan-bangunan di Indonesia. Kira-kira apa itu mezanin? Lalu sifat-sifat mezanin itu seperti apa saja? Lalu material yang biasa digunakan untuk mezanin itu apa-apa saja? Akan kita bahas di video kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita sama-sama simak videonya. Kata mezzanin berasal dari bahasa Italia, yaitu mezzo, yang artinya adalah di tengah atau di bagian tengah. Nah, teman-teman, dengan artinya itu sendiri kita juga sudah bisa menarik kesimpulan ya, kalau lantai mezzanin atau mezzanin ini adalah sebuah lantai yang berada di antara dua buah lantai. Artinya misalnya kalau di bawah ada satu lantai, di atas ada lantai lagi, lantai dua. Nah, mezzanin ini berada di tengah-tengah antara dua lantai tersebut. Hal ini juga mengingatkan kita kepada bangunan-bangunan split level yang banyak menerapkan mezanin di dalam bangunannya. Nah, fungsi mezanin ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang sekiranya berlebihan atau cukup kompleks di suatu bangunan ataupun lahan yang terbilang cukup sempit tanpa perlu menambah luasan bangunan maupun menambah tinggi bangunan. Balik lagi, hal itu mengingatkan kita kepada bangunan-bangunan split level yang banyak menerapkan mezanin di desain-desainnya. Nah, dengan fungsinya yang seperti itulah mengapa bangunan-bangunan dengan konsep split level banyak menerapkan mezanin untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang ada pada bangunan-bangunan dengan konsep tersebut. Mezanin sendiri memiliki sifat semi-privat, artinya pada lantai mezanin itu tidak sepenuhnya tertutup teman-teman. Nah, jadi kita nanti yang di bawah ataupun dari atas bisa saling melihat. Nah, penggunaan mezanin ini sendiri cukup baik jika kita menginginkan sebuah interaksi antara penghuni yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Misalnya kalau ada sebuah keluarga yang menginginkan ruangan bermain anak-anak yang bisa langsung diawasi oleh orang tuanya. Nah, penggunaan konsep mezanin ini sangat sesuai dengan konsep tersebut karena dengan penggunaan mezanin, komunikasi antara lantai mezanin dan bawah bisa lebih baik karena dia tidak tertutup. Dengan sifat mezanin yang seperti kita sebutkan tadi, yang saling bisa terhubung dan tidak terlalu privat, misalnya teman-teman mau buat mezanin sebagai kamar tidur, kita rasa kurang sesuai jika teman-teman memfungsikan mezanin sebagai ruang tidur ataupun ruang-ruang privat yang semacam itu. Adapun ruang yang cocok untuk diterapkan pada lantai mezanin adalah seperti yang kita sebutkan tadi, ada ruang bermain anak-anak, itu bisa kita terapkan di lantai mezanin, lalu ruang keluarga juga bisa kita terapkan di lantai mezanin, ruang komunal, ada juga ruang baca atau mini library maupun ruang kerja. Jadi misalnya kalau teman-teman tidak terlalu terganggu kalau bekerja di ruangan yang tidak terlalu privat, penggunaan mezanin bagus untuk diterapkan sebagai ruang kerja juga teman-teman. Oke, setelah kita membahas tentang pengertian dan sifat-sifat lantai mezanin, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang harus ada pada sebuah lantai mezanin. Nah, lantai mezanin sendiri luasannya biasanya normalnya itu sekitar 1/3 dari luas keseluruhan ruangan yang ada di bawahnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan sirkulasi udara maupun pencahayaan yang lebih baik pada lantai yang ada di bawahnya. Selain itu, kalau misalnya mezaninnya terlalu besar, juga nanti komunikasi yang diharapkan antara lantai bawah dan juga lantai mezanin maupun lantai yang ada di atasnya jika ada lagi, itu kemungkinan tidak akan bisa terjalin dengan baik apabila luasannya itu terlalu luas. Maka biasanya lantai mezanin itu kira-kira luasannya hanya 1/3 dari lantai yang di bawahnya maupun yang di atasnya.
Nah, adapun yang perlu kita perhatikan lagi pada sebuah desain mezanin ataupun lantai mezanin ini adalah ketinggian langit-langit. Nah, kenapa kita mesti concern terhadap ketinggian langit-langit? Tentunya kalau misalnya langit-langitnya terlalu pendek ataupun terlalu rendah, akan rawan terbentur ya kepalanya teman-teman. Tentunya teman-teman nggak mau kan kalau kepala teman-teman terbentur balok untuk penumpang lantai mezanin. Selain resiko terbentur yang tadi kita sebutkan, langit-langit yang terlalu pendek antara ruang di bawah mezanin dan juga lantai mezaninnya ataupun dari mezanin ke plafon, misalnya kalau terlalu pendek, bisa membuat teman-teman merasa ruangannya bukannya semakin luas, malah terkesan semakin sempit. Karena proporsi ruangnya malah terlihat ceper, teman-teman. Jadi akan membuat kesan ruangan tersebut seperti terhimpit dari atas dan bawah. Karena misalnya kalau terlalu pendek, memang kesan yang dihasilkan akan seperti yang kita sebutkan tadi. Selain dari resiko proporsi yang membuat kita bisa merasa terhimpit tadi, ketinggian langit-langit yang terlalu pendek juga bisa menyebabkan sirkulasi udara maupun cahaya yang kurang baik pada ruangan. Ini dikarenakan udara maupun cahaya tidak akan bisa berjalan dengan baik jika ruangan tersebut terlalu rendah. Akibatnya, ruangan yang ada di bawahnya bisa jadi akan menjadi lembab ataupun sumuk kalau misalnya ketinggian langit-langitnya terlalu rendah. Nah, jadi untuk menghindari risiko-risiko yang telah kita sebutkan tadi, maka sebaiknya ketinggian langit-langit antara lantai bawah ke mezanin maupun dari mezanin ke lantai atasnya ataupun ke plafon itu kurang lebih adalah sekitar 3 meter, teman-teman. Terkadang beberapa dari kita kurang memperhatikan tentang pemilihan material yang digunakan untuk mezanin. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mezanin merupakan lantai tambahan. Biasanya jika mezanin tidak direncanakan dari awal, maka memang penggunaan material ini tidak terlalu diperhatikan. Padahal pemilihan material sendiri sangat penting, teman-teman. Hal ini juga berkaitan dengan kekuatan dan juga keindahan dari bangunan itu sendiri nantinya. Adapun material yang biasa digunakan sebagai material utama ataupun struktural pada mezanin adalah kayu, baja, maupun beton. Memang tiga material ini adalah material yang memiliki durability yang dikatakan cukup kuat dibandingkan dengan material lainnya, mungkin seperti bambu ataupun material-material lainnya. Jika mezanin ini memang sudah direncanakan dari awal, artinya memang teman-teman sudah ingin punya lantai mezanin di bangunan teman-teman, penggunaan material akan lebih fleksibel. Karena kalaupun kita menggunakan beton itu sudah bisa kita instalasi dengan balok-balok dan juga tulangan-tulangannya. Akan tetapi jika lantai mezanin itu hanyalah tambahan ataupun tidak benar-benar direncanakan dari awal, penggunaan beton kita rasa kurang baik ya teman-teman. Kurang baik di sini artinya karena tentunya kalau beton butuh tulangan dan juga balok-balok penyangganya. Jika teman-teman memutuskan untuk menggunakan beton di bangunan yang sudah jadi, tentunya teman-teman harus membongkar dinding yang ditujukan untuk memberikan balok-balok penopang pada dinding-dinding tersebut agar mezanin teman-teman bisa berdiri dengan material beton tersebut. Tentunya itu agak sedikit repot dan cukup membuang-buang uang ya teman-teman, karena kita harus membongkar dulu baru kita install mezaninnya. Nah, jika teman-teman sudah ada bangunan jadi, lalu teman-teman mau membuat mezanin di bangunan tersebut, material yang lebih kita sarankan adalah kayu dan juga baja. Karena sifat kayu dan baja yang lebih tektonik. Yang lebih tektonik artinya bisa disusun secara rangka, itu lebih memudahkan ketika teman-teman ingin menginstal mezanin di sebuah bangunan yang sudah jadi. Saat membangun lantai mezanin, tentunya ada ruang bawah yang biasanya agak terlupakan ya teman-teman. Nah, supaya tidak menjadi ruang mati dan tidak terlupakan, ruang bawah mezanin ini bisa kita jadikan tempat penyimpanan barang, atau bisa kita jadikan ruang-ruang alternatif seperti ruang makan sederhana yang tidak memerlukan gerakan yang terlalu banyak di situ. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan pencahayaan di sisa ruang tersebut ya teman-teman, agar ruang bawah tersebut tidak mudah jamuran dan juga lembab nantinya.
Oke teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan kita tentang apa itu mezanin pada video kita kali ini. Mezanin itu sendiri adalah sebuah inovasi yang mana jika teman-teman membutuhkan ruang tambahan, namun teman-teman tidak ingin mengeluarkan budget yang lebih untuk menambah tinggi bangunan ataupun luas lahan atau site-nya itu memang kecil dan tidak mungkin untuk diekspand lagi luasnya, penggunaan mezanin ini bisa menjadi solusi jika teman-teman memang sangat butuh dengan ruang tambahan tersebut. Jika teman-teman tertarik dengan penggunaan mezanin ataupun teman-teman ingin memiliki rumah ataupun bangunan yang dengan menggunakan konsep split level yang tentunya ada mezaninnya, itu teman-teman bisa mengkonsultasikannya di tim rancang reka ruang yang nanti kontaknya kita sisipkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke teman-teman, sekian video belajar arsitektur kita kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi tentang dunia arsitektur dan juga interior. Oh iya, jangan lupa di share ya videonya teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa semakin mengerti dengan dunia arsitektur dan juga interior. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. See you on the next video. Bye-bye. Ciao.